Halo Sobat Sehat, semoga senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah self-reward. Banyak dari kita sering merasa self-reward itu sangat penting. Padahal, tak banyak yang sudah memahami mengenai konsep dan pengejawantahan dari self-reward itu sendiri. Simak video ini jika Anda ingin mendapatkan informasi dan tidak ketinggalan insight-nya. Bagi kaum muda, terutama Gen milenial dan Gen Z, pasti cukup familiar dengan istilah self-reward. Apalagi, belakangan makin viral di sosial media mengenai self-reward dan fungsinya bagi seseorang. Lalu, apa sih sebenarnya self-reward itu? Dalam perspektif psikologi, self-reward sesungguhnya dikaitkan dengan self-control atau bagaimana seseorang mampu mengontrol dirinya dengan cukup baik agar dapat mengatasi persoalan dan menjalani hidup sewajarnya. Menurut Roy PhD, psikolog dari Florida State University, self-control pada diri seseorang dimaknai dengan 3 komponen penting. Komponen pertama berkaitan dengan apa saja yang menjadi motivasi seseorang agar dapat mencapai tujuan atau goal utamanya. Kemudian komponen kedua, tiap orang perlu melakukan monitoring terhadap perilaku yang dapat dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Dan komponen yang ketiga adalah willpower atau kemauan untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan. Jika seseorang sudah mampu mencapai tujuannya, biasanya akan melakukan self-reward sebagai bagian dari upaya untuk mengapresiasi diri sejumlah keberhasilan kecil yang telah dicapai. Namun, yang jadi persoalan adalah ketika seseorang menggunakan self-reward sebagai pembenaran atau justifikasi untuk melakukan tindakan atau perilaku boros dan justru tidak tepat sasaran. Misalnya, dengan membeli tas branded atas dasar alasan self-reward, atau mungkin sering jalan-jalan ke luar negeri dan staycation dengan alasan jenuh atau bosan dengan pekerjaan. Nah, kondisi ini justru akan menjadikan seseorang kehilangan self-control karena tidak mampu menemukan permasalahan yang sedang menimpanya, apalagi jika biaya yang digunakan untuk melakukan self-reward tersebut diperoleh dari hutang atau kartu kredit. Self-reward sebagai upaya untuk mengurangi stres, menyegarkan pikiran, dan menjadikan pikiran lebih baik justru sangat disarankan. Akan tetapi, jika self-reward justru membuat kita menjadi lebih konsumtif, sampai rela berhutang dan tak mampu membayar cicilannya, terjerat pinjaman online atau kartu kredit, justru merupakan indikasi bahwa seseorang mengalami gangguan fungsi kontrol diri. Perlu dipahami bahwa self-reward hanya akan efektif jika diterapkan pada situasi dan konteks yang tepat. Misalnya, saat Anda berhasil menyelesaikan pekerjaan rumit di kantor, kemudian Anda merayakan dengan membeli kopi yang merupakan kesukaan Anda, atau sekedar pergi bersama teman membeli buku kesukaan dengan harga terjangkau. Tentu saja ini bisa jadi self-reward yang sederhana namun mengena dan berarti. Tindakan atas nama self-reward namun berujung pada perilaku konsumtif justru akan membuat kita buntung bukan untung. Nah, yang terjadi justru kita akan makin konsumtif, utang makin menggunung, pengeluaran jadi tidak tepat sasaran. Bahkan bisa menimbulkan adiksi terhadap perilaku membeli barang tertentu atau shopaholic, padahal barang itu tidak kita butuhkan. Nah, demikian Sobat Sehat video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video
kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu kami menyehatkan mental kita bersama. Berikan komentar kira-kira jenis self reward apa yang sering dilakukan di kolom komentar ya. Tetap semangat, sadar, ikhlas, dan mawas diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.